Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bitalkers, welcome to our second Bitalks. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Nama gua Asti dan bareng rekan gua. Halo guys, nama gua Ebra yang terima biasa dipanggil Ian. Jadi buat hari ini kita bakal jadi host nih buat Bitalks pada hari ini. Apa sih itu Bitalks? Bitalks itu adalah kegiatan Buana Talks yang merupakan wadah untuk para Bitalkers agar menambah wawasan terkait informasi edukasi dan pengetahuan umumnya. Oh, jadi oke, sebelum kita lanjut, mungkin boleh nih buat teman-teman boleh untuk like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Teman-teman di rumah pasti udah pada penasaran nih ya. Kira-kira tema apa sih yang bakalan kita bawa di Bitalks kali ini? Penasaran banget nih. Jadi tema Bitalks kita hari ini ialah Oke, tanpa basa-basi, mari kita sambut narasumber kita kali ini yaitu Bang Fajri dari Hima TG Buana. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik, boleh nih ya Bang memperkenalkan diri dulu biar teman-teman di rumah bisa kenal nih Bang. Oke, terima kasih Asti. Kenalin ya, nama aku Fahri Aldi Pramudia, biasa dipanggil Fahri. Aku asalnya dari Pandeglang, Banten. Untuk sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Teknik Geofisika Unila angkatan 2019. Jadi sekarang di semester 7. Salam kenal Bang Fahri. Jadi kalau boleh tahu apa nih kesibukan Bang Fahri sehari-hari? Kesibukan sehari-hari ya kesibukan seperti mahasiswa lain ya. Untuk di semester akhir ini lebih sibuk ke ini sih, lebih ngurusin ke draft seminar sama untuk yang sekarang lagi ngejabat menjadi ketua pelaksana di GUES 2022 gitu. Oh, GUES ya Bang. Nah, mungkin bisa nih Bang dikasih tahu sama teman-teman GUES ini apa sih Bang? Oke, aku jelasin ya. Jadi GUES ini merupakan suatu acara, dari singkatannya dulu ya. GUES itu singkatannya dari Geophysics Swiss Event and Seminar. Nah, ini tuh suatu acara yang bersifat nasional yang diadakan sama Hima TG Buana Unila. Nah, di GUES ini ada kompetisi dan event. Nah, kompetisinya sendiri itu ada 6. Itu ada lomba paper, poster, desain survei, foto kontes, geopodcast, sama olimpiade kebumian. Nah, untuk peserta lombanya sendiri itu nggak hanya mahasiswa saja. Di GUES ini ada juga yang pesertanya itu siswa, itu untuk olimpiade kebumian. Gitu. Nah, selain lomba juga di GUES ini ada juga beberapa event. Nah, eventnya itu dimulai dari seminar nasional, ada awarding night, sama ada field trip, gitu kurang lebih. Lumayan banyak juga ya Bang rangkaian acara yang ada di GUES ini. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, pelaksanaan GUES itu kira-kira di tanggal berapa sih Bang? Kalau secara umum GUES ini untuk acara utamanya ya itu bakal dilaksanakan di tanggal 4 sampai 6 November 2022. Nah, tapi untuk rangkaian acara menuju acara intinya itu sudah dimulai dari bulan September. Itu untuk pembukaan pendaftaran lomba gitu. Ini kan tadi disebutin ada beberapa cabang lomba gitu ya Bang. Nah, kira-kira dari banyaknya cabang lomba itu tuh dilaksanainnya di satu tempat atau beda-beda tempat gitu Bang? Oke, jadi untuk lomba ini kan ada 6 ya, ada 6. Yang lomba ini sifatnya ada yang hybrid, ada yang offline di gedung Teknik Geofisika Unila secara langsung. Nah, kalau untuk lomba-lomba seperti paper, poster, desain survei yang targetnya itu pesertanya mahasiswa geoscience se-Indonesia itu untuk tahap seleksinya itu secara online. Nah, yang lolos seleksi itu akan presentasi secara langsung di gedung Teknik Geofisika Unila. Sedangkan kalau yang sifatnya kayak foto kontes atau geopodcast itu kita lombakan secara online gitu. Karena itu terbuka secara umum untuk mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Berarti nggak cuma offline dong ya Bang? Ya, nggak cuma offline, ada online-nya juga untuk tahap seleksi. Oh ya Bang, dengar-dengar juga nih di GUES kali ini ada maskot ya Bang kalau nggak salah ya Bang. Nah, kalau boleh tahu
apa sih bang nama dan juga maskot ataupun logo dari gue tahun ini gitu bang? Iya, terima kasih untuk Ian udah memperhatikan ya gue tahun ini. Ya, untuk gue tahun ini tuh kita adakan inovasi baru itu berupa maskot. Maskotnya ini bentuknya gajah yang memakai pakaian safety. Untuk filosofinya sendiri, kenapa kita memilih gajah? Karena Lampung ini kan terkenal dengan gajahnya gitu. Kenapa kita mengambil gajah? Nah, untuk kenapa kita gajahnya itu memakai baju safety, itu tuh menggambarkan kita sebagai mahasiswa geoscience kalau di lapangan kan melakukan pengukuran secara langsung di lapangan itu kita harus menggunakan pakaian safety gitu untuk perlindungan diri dari segala macam bahaya itu. Keren banget ya. Bisa kepikiran sampai situ gitu. Oh iya bang, nah dari yang saya tahu itu kan acara gue sini dilaksanakan 3 hari ya bang, benar nggak bang? Ya betul, Nah 3 itu hari. kenapa bang? Kok bisa dilaksanakannya 3 hari? Kenapa sih kita laksanainnya 3 hari? Karena gue sini kan nggak cuma lomba ya, ada beberapa rangkaian acara seperti kayak yang tadi saya sebutkan kayak seminar nasional, field trip. Nah itu tuh kayak nggak memungkinkan kalau dilaksanakan dalam 1 hari, makanya kita buat 3 hari itu. Gitu. Misalkan nih ya bang, kan pesertanya itu kan banyak nih dari luar karena nasional kan. Misalkan itu pesertanya dari luar Lampung, apa ya dari panitia itu menyediakan tempat tinggal gitu, kayak penginapan, terus konsumsinya juga gitu bang? Oke, pertanyaan menarik sih. Jadi karena ini lombanya bersifat nasional, jadi kami dari panitia itu hanya menyediakan tempat tinggal untuk peserta, tapi untuk akomodasi dan biaya dan lain-lainnya itu ditanggung peserta gitu. Jadi kami hanya merekomendasikan tempat yang pas atau yang cocok atau yang dekat dengan tempat perlombaan di hari H gitu. Oh gitu, jadi cuma kayak dikasih tahu nih tempatnya cocoknya di sini Iya. nih gitu ya bang? Itu juga udah sangat membantu nggak sih Astir buat Iya. teman-teman kita yang dari luar Lampung untuk datang ke Lampung. Iya, Kirain apalagi bakal dibayarin gitu. apalagi kan ini kan bersifat nasional, terus orang-orang ada yang dari Yogyakarta, dari kan nggak tahu kan daerah Lampung, mereka nyari-nyari tempat tinggal kan bingung juga gitu. Iya, Makanya benar, benar. kita panitia merekomendasikan gitu untuk tempat tinggal mereka. Iya bang. Mau nanya lagi nih bang, kan kalau salah itu untuk GUES itu kan merupakan event nasional yang terbesar internasional ya di Himata di Buana Unila gitu bang. Dan kalau boleh tahu sih bang, untuk GUES tahun ini apa sih bang yang ngebedain sama GUES tahun-tahun lalu gitu? Oke, yang ngebedain gue tahun ini sama gue tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk gue tahun ini inovasi yang kami bawa itu lebih ke pertama itu kami adakan maskot. Tahun sebelumnya belum ada maskot, tahun ini ada maskot. Dan tahun ini juga pelaksanaan lombanya itu kita adakan secara hybrid. Ya hybrid lah. Karena yang tahun lalu itu kan karena kondisi juga pandemi kan dilaksanakan secara online, dan tahun ini insya Allah kita laksanakan secara hybrid, dan untuk presentasi akhir dari setiap lomba itu diadakan secara offline di Gedung Teknik Fisika Unila gitu. Mengingat udah nggak kondisi Iya, COVID udah lagi nggak lah ya. COVID lagi nih, Ya, ya. jadi udah bisa secara offline mungkin bakal jadi lebih seru lagi nggak sih Astir? Iya, banget. Semoga tahun ini GUES-nya tuh lebih meriah gitu bang, karena offline kan ya. Ya, semoga. Nah kan GUES ini kan dilaksanainnya nggak cuma tahun ini nih, tahun sebelum-sebelumnya juga ada. Nah kira-kira benefit apa sih bang yang bakalan kita dapet nih kalau kita ikut GUES gitu? Oke, benefit ya. Karena ini GUES-nya bersifat nasional dan bakal dilaksanakan secara offline juga kan. Iya. Nah, benefit yang pertama itu kita bisa menambah relasi. Kita tahu sendiri kan yang datang ini dari se-Indonesia gitu. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Nah, kita bisa kenalan sama teman-teman mahasiswa yang dari sana gitu kan, nambah relasi. Sama juga ya kalau mau nyari jodoh ya mungkin bisa. Perfect banget ya. Karena ini pesertanya kan banyak nih. Siapa tahu ketuplaknya dapet jodoh. Wah, siapa tahu ya kan. Selain relasi, ini juga sih pengalaman juga, karena kan ini untuk 2 tahun kebelakangan itu kan kebanyakan lombanya kan secara online kan. Iya, bener. Kita presentasi lewat Zoom. Iya. Sedangkan kalau yang sekarang kita presentasi secara langsung gitu. Pengalaman presentasi di depan mahasiswa-mahasiswa dari luar sana gitu. Sama selain itu juga benefitnya ya kalau kita ikut lomba ya hadiahnya lah. Untuk gue tahun ini sih hadiahnya lumayan wow gitu. Sekitar kalau boleh sebut angka ya kurang lebih
21 juta plus. Bisa dipantau di Instagram best.unila untuk link pendaftaran. Ya, Bang. Oh ya Bang, jadi kan udah ngobrol banyak nih. Nah, gimana nih kan udah ngobrol serius dari tadi. Gimana kalau kita main game yang agak seru-seruan gitu kali akhir ini? Game apa ini? Gamenya itu namanya game jawab semaunya gitu. Kan gitu. Siap. Jadi nanti kita akan dikasih pertanyaan nih Bang, dari teman-teman tim Bitalk nih. Terus kita jawab pertanyaan secara cepat gitu ya. Mungkin boleh nih dari tim Bitalk untuk memberikan pertanyaannya nih ya. Belum persiap. Jujur ya, ini nggak boleh persiap. Harus jujur. Iya, jujur lah Bang. Oke, ini kita masuk ke games ya. Buat beberapa permainannya itu dari semuanya jawab ya. Jadi nggak dari narasumber aja, tapi dari Kita juga ikut. Iya. Jadi ikut semua main ya. Aduh. Oke, kita mulai ya pertanyaan pertama. Siap. Sebutkan kata yang berlawanan dari kon. Kontrakan. Kunci. Kos-kosan. Salah satu. Oh salah ya? Kon ya? Kon. Pertanyaan kedua ada, kalau lagi bad mood, biasanya kalian ngapain? Makan coklat. Nonton YouTube. Rebahan. Yang ketiga, Asik nih. temen-temen gua bilang gua orangnya Baik. Receh. Baik. Baik banget ya. Baik banget. Alhamdulillah. Masya Biasanya Allah. orang baik tuh nggak ngomong baik loh. Kalau ngomong baik berarti nggak baik nih. Oke, yang keempat, gua merasa hidup pada saat Gua ngejalanin hobi gua. Aduh. Olahraga. Apa nih? Gua merasa hidup apa ya? Tidur. Kayaknya Tidur. hidup. Satu kata yang pertama kali muncul saat mendengar kata mantan. Perindah. Engkau mantan terindah. Emang punya mantan, Bang? Aku punya gimana dong? Aduh. Masa lalu. Ini sadis. Salah satu kata yang menggambarkan pasangan idaman. Apa ya? Rajin. Soleh. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu kata yang pertama kali muncul saat mendengar kata ghosting. Hantu. Hilang. Kesel. Agak korban ghosting ya. Pertanyaan selanjutnya. Satu kata yang pertama kali muncul saat mendengar kata hima. Menyenangkan. Capek. Aduh, agak dalam. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Konten podcast terseru se-Indonesia yang ngalahin podcast Om Deddy adalah Oke, pertanyaan terakhir nih. Satu kata untuk gue. Sukses. Luar biasa. Amin. Oh iya, kita kan udah banyak nih Bang berbincang-bincang main game ya. Ini dari kita nih dari panitia ada sedikit oleh-oleh merchandise. Waduh, apa nih? Mungkin gak seberapa ya Bang, tapi mohon diterima dari kami buat berfight. Karena kita udah banyak banget obrolan-obrolan tentang gue ya, game dan sesuatu. Mungkin kita sudah cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.